Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk malam ini, kami siap diberkati Tuhan sebab kami dipanggil untuk memperoleh berkat. Sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Selubung yang masih menutup di beberapa orang dalam nama Yesus hari ini aku buka. Dan kami semua disingkapkan kebenaran firman kasih karunia. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati, angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Prosper people say amin. Gimana kabar ibu bapak saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata, aku mau supaya kamu baik-baik saja. Artinya kamu sehat-sehat saja seperti jiwamu makmur. Itulah ketetapan Tuhan, kerinduan Tuhan untuk kita semua. Amin. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Wow. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu, hari ini saya melanjutkan. Ya, Bapak Ibu, saya melanjutkan bagaimana supaya kita ini benar-benar panen ya. The year of harvest, panen jiwa-jiwa bagi gereja-gereja, bagi hamba-hamba Tuhan baik BFA maupun non BFA yang malam ini ataupun nanti siaran tunda mendengar khotbah ini. Juga Anda pebisnis, Anda juga karyawan, Anda juga semua yang ada. Dengarkan baik-baik saudaraku, bisnismen, pengusaha, karyawan, apapun, TNI, Polri, ASN, PNS, saudara karyawan swasta, semuanya. Tuhan mau Bapak, Ibu, Saudara dan saya termasuk juga hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala. Tuhan mau tahun ini kita segera panen. Pasti panen saudara. Amin. Panen kebaikan, panen mujizat, panen kesembuhan. Nah, kalau kami selalu saya menyiapkan supaya panen Anda harus punya hikmat Kristus. Hikmat Allah, Kristus yang adalah hikmat Allah. Nah malam ini saya mau mengajar Bapak Ibu Saudaraku, kenapa banyak dari kita nggak ngalami kemurahan Tuhan? Ya, saudara, dari versi yang lain, kalau saya khotbah 2 Petrus 1 ayat 2, seiring dengan kita mengenal Tuhan, kita akan mengalami kelimpahan kebaikan kasih karunia. Tapi malam ini saya mau mengajar buat saudara, apa sih yang menghambat kemurahan Tuhan itu mengalir atas saudara? Yang menghambat ternyata pura-pura saudaraku. Ini saya karena saya hamba Tuhan yang mengabarkan Injil kasih karunia, saya pakai kata yang halus saudara. Pura-pura. Kalau Anda mau saya kasih lebih agak keras, saudaraku, kepalsuan. Kalau kurang keras, munafik. Nah gitu saudaraku ya. Anda mau pilih mana saudara? Ya kalau saya hamba Tuhan hukum Taurat, saya akan ngomong kemunafikan. Tapi karena saya kasih karunia, saya bilang pura-pura saudara. Siapa yang pernah pura-pura? Tolong angkat tangan. Wah, cuma 3 orang. Luar biasa jemaat BFA ini. Ya, siapa yang pernah pura-pura angkat tangannya? Pura-pura nangis, pura-pura sukacita. Ya, saudaraku, pura-pura kepalsuan. Saudara, Alkitab sih mencatat sebenarnya kepalsuan. Dalam surat Yudas itu jelas sekali tentang kepalsuan. Saudaraku, nggak usah, ntar dulu jangan dibuka. Kita semua pasti lebih senang yang asli daripada yang palsu. Coba kasih yang palsu ya. Saudaraku, senyum yang palsu, cinta yang palsu, termasuk juga uang palsu. Siapa yang mau?
Betul enggak? Tapi kalau gigi palsu banyak yang mau, saudaraku. Haleluya. Ya saudara mau pasti gigi palsu ya saudaraku. Itulah hebatnya dokter gigi ya saudaraku. Anda asli dicabut dikasih palsu harus bayar pula. Dan mahal lagi saudaraku ya. Ya toh iya. Ya saya dicabut nih beberapa biji saudaraku dan akan dikasih yang palsu ya. Diimplan. Saudaraku bayarnya waduh mahal. Prosesnya panjang lebar tinggi dalam saudaraku ya. Haleluya. Nah, kembali ke tadi bahwa semua orang nggak suka kepalsuan. Ya, Anda punya gembala senyumnya palsu, Anda tentu nggak suka. Anda datang ke gereja BFA, asernya saudaraku senyum palsu, Anda nggak suka. Tapi bersyukur 2 tahun ini Anda nggak tahu dia senyum palsu atau tidak. karena masker menutup kan, betul saudara? Amanlah saudara ya. Haleluya. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku, ternyata kepalsuan itu menghambat kemurahan Tuhan. Saudaraku, Tuhan paling gak senang sama orang-orang yang palsu. Tuhan gak senang sama kasih yang palsu. Tuhan gak senang saudaraku dengan cinta yang palsu. Tuhan gak senang dengan ibadah yang palsu. Termasuk Tuhan juga gak senang, apalagi gembala saudara, gak senang kalau Anda memberi perpuluhan uang palsu, saudaraku. Nah, baik Bapak Ibu, pura-pura atau kepalsuan atau kepura-puraan itu menghambat mujizat, menghambat kasih karunia Tuhan. Termasuk menghambat panen. Maka pulang dari sini dengerin firman ini, share ke banyak orang. Saudaraku, gembala-gembala gereja-gereja gak akan panen, gak akan mengalami maksimal. Tuhan tetap pelihara walaupun Anda palsu. Tapi ya gitu-gitu toh. Tapi kalau Anda mau mengalami yang breakthrough, Anda mau mengalami yang luar biasa, saudaraku, Tuhan mau membawa Anda terus naik. Hilangkan diri Anda dari kepura-puraan, saudara. Amin. Oke, baik saudaraku. Ternyata pura-pura, kita lihat jangan kitab Yudas dulu. Kita buka 1 Petrus pasal 3, saudaraku. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-harimu baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Orang yang pura-pura, saudaraku, ya jago bohong, saudara. Ya pinter bohong. Istri dibohongin, saudaraku. Ya, saudaraku ya. Suami dibohongi, anak dibohongi, orang tua dibohongi. Ini kepalsuan. Saudaraku, ingat baik-baik. Kepalsuan, kepura-puraan, ingat. Siapa yang mau mencintai hidup? Cinta hidup. Kalau Anda mau hidupmu, kamu mencintai hidup, kamu mau melihat hari-hari ke depanmu baik. Hari-hari baik itu apa? Hari-hari penuh dengan kemurahan Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Jangan pura-pura. Ternyata pura-pura itu juga termasuk apa saudaraku? Nipu. Baik nipu diri sendiri maupun nipu orang lain. Ya, saudaraku, apa adanya gitu loh. Apa adanya saudara, itulah saudara. Itu yang Tuhan mau. Anda lihat saudaraku, Simon Petrus itu enggak pura-pura. Waktu saudaraku nyangkal Yesus, betul 3 kali dia nyangkal. Dia enggak pura-pura saudaraku, dia nyangkal bener. Tapi Yudas ciumannya ciuman pura-pura. Anda tahu kisah akhir Petrus dan kisah akhir Yudas. Dua-dua sama-sama berdosa yang besar. Tapi Petrus saudaraku mengalami pemulihan. Orang yang apa adanya itu cepat dipulihkan daripada orang yang pura-pura. Ya Petrus ngomong nyangkal bener, dia nggak pura-pura, dia nyangkal, gue nggak kenal. Ya walaupun itu kepalsuan, tapi bener dia nggak pura-pura. Daripada enggak, dia ngomong ya gue nggak kenal sama Yesus. Yudas saudaraku pura-pura kenal. Dia peluk Yesus, dia cium Yesus. Kita tahu hasil akhirnya. Nah, ironisnya hari ini begitu banyak orang Kristen yang masih hidup dalam kepura-puraan. Hidup dalam kepalsuan. Baik Anda karyawan, Anda
hamba Tuhan, Anda siapapun, Anda bisa berpura-pura kepada atasan Anda. Anda pura-pura setia, Anda pura-pura summit, Anda pura-pura komitmen, Anda pura-pura is okay lah. Pokoknya semua pura-pura. Dan Tuhan berkata, kalau kamu mau cinta hidup, kamu mau lihat hari-harimu baik, kamu harus jaga lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau Anda mau melihat bisnismu baik, keuanganmu baik, pelayananmu baik, masa depanmu baik, jaga lidah dari yang jahat. Ternyata Bapak Ibu bukannya bicara omongan kotor, enggak. Itu jelas, tapi bicara apa? Keluh kesah, sungut-sungut, itu sebuah kejahatan besar di mata Tuhan. Bangsa Israel nggak masuk Kanaan, nggak masuk negeri perjanjian, bukan karena merampok, bukan karena berzina. Karena apa? Ngeluh, ngomel, gerutu. Dikasih saudaraku makanan ngeluh, nggak dikasih makanan ngeluh. Malaikat aja bingung, ini orang maunya apa? Saudaraku, kemudian apa? Jaga bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Coba saudaraku mulai belajar, jangan bohong menjadi lifestyle. Ada orang saudaraku karena bohong itu udah menjadi kebiasaan. Dalam damai sejahtera dia bohong. Saya bohong tapi damai-damai aja tuh. Ada yang bilang begitu saudaraku. Iya, udah tanpa rasa dosa. Saudaraku, dengar, jangankan di hadapan Tuhan. Kalau lu bohongi teman bisnismu, lu bohongi rekan kerjamu, lu bohongi orang yang ngasih kepercayaan kepada kamu. Jangankan Tuhan, manusia aja udah mulai gak percaya sama kamu, kapok urusan dengan kamu. Saudaraku, mungkin Anda untung sama orang itu, Anda bisa ngembat uangnya 50 juta, 100 juta. Tapi cuma sekali itu aja. Setelah itu saudaraku, Anda gak dipercaya sama dia. Satu kali dia ketemu dengan orang, dan orang itu ngomongnya, gue mau bisnis sama si A gitu. Oh si A jangan deh. Kenapa? Gue pernah diciak tuh. Maka kenapa hari-harimu gak baik? Karena ini. Ayat berikutnya 11. Ia harus menjauhi yang jahat. Saya khotbah ini Selasa malam kemarin kan. Saya sambung ini saudaraku. Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian. Dan berusaha mendapatkannya. Ada Budame, ada Pak Sukadame sini, cari dia. Ya harus menjauhi yang jahat. Ternyata yang jahat salah satunya apa? Pura-pura. Pura-pura itu jahat, saudara. Ya harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Pura-pura itu saudaraku jahat. Pura-pura setia. Pura-pura baik. Ada maksud tersembunyi. Memanfaatkan saudaraku orang lain. Itu kan pura-pura. Itu kepalsuan. Saya kasih contohnya. Nanti ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang. Saudaraku, orang benar apa tadi? Kita ini orang benar. Tapi kalau Anda nipu-nipu, mata Tuhan gak tertuju pada Anda loh. Ini kita bicara tentang the year of harvest. Telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Anda tahu Absalom. Absalom saudaraku di pintu gerbang istana raja. Dia selalu menyambut orang-orang yang mau ke kerajaan. Dengan senyum, dengan welcome. Sampai seluruh Israel terpesona dengan kesantunan Absalom. Seluruh Israel mengatakan ini rohani banget. Ini mantap banget untuk jadi raja penerus. Ini menjadi hebat banget, memenuhi semua kualifikasi. Wow, seluruh Israel tidak ada yang membantah bahwa Absalom begini. Saudaraku, Anda lihat dia hidup dalam kepura-puraan. Pura-pura baik hari demi hari.
minggu demi minggu, bulan demi bulan. Bahkan Daud, bapaknya pun nggak tahu ada rencana busuk yang ada dalam hati Absalom. Daud tetap tulus mengasihi Absalom. Daud sayang saudaraku. Dan Anda lihat sepertinya Absalom berhasil. Daud terusir dari kerajaan dan Absalom. Saudaraku, tinggal beberapa menit lagi dia jadi raja. Tapi dengarkan baik-baik. Kita punya Allah yang matanya memandang ke seluruh dunia. Dan Anda tahu siapa yang menang? Orang yang tulus atau orang yang pura-pura? Sejarah membuktikan semua orang tulus. Saudaraku, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang seperti ini. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Daud terdesak. Anda lihat terusir dari kerajaan. Daud saudaraku mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi endingnya bro. Apa yang membuat Daud menang? Apa yang membuat Daud tetap eksis? Ketulusan hati. Saudaraku, kita ini anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa. Nggak usah khawatir tentang hari esok, hari depan. Jangan pura-pura. Mulai pelayanan dengan baik. Mulai bisnis dengan baik. Saudaraku, Anda bisa menelikung. Anda bisa mengkhianati. Anda bisa lakukan, menghalalkan segala cara. Sepertinya Anda menang. Ingat ada Tuhan. Ingat ada Tuhan. Saya pernah saksikan. Saya pernah salah, saudaraku. Tahun 2001 saya pernah salah. Saya pernah melakukan yang jahat di mata Tuhan. 2001 saudaraku, saya mengajukan pengunduran diri saya sebagai full timer kepada gembala saya. Nggak apa-apa toh mundur, ya oke, biasa itu. Tapi yang salah, saudaraku, saya memulai pelayanan dengan tidak baik. Awalnya saya baik, tapi kemudian mendengar, saudaraku, angin surga. Saya datang kepada, pertama karena saya anggota tim misi di sebuah gereja. Saya datang dong ke koordinator misi. Pak, saya mau mengundurkan diri. Kamu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Ngapain ke Jakarta? Merintis gereja, Pak. Saat itu saya ada di Indramayu. Koordinator misi bilang gini, lu mau mundur jadi? Iya. Kan hierarkinya sebelum saya ke gembala ke Bapak. Gue juga mau mundur. Terus? Kan urusan Bapak, enggak, kita bareng-bareng, Gung. Kita bareng-bareng. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Padahal dia lebih tinggi dari saya. Jadi kalau berdiri dia pasti lebih tinggi dari saya. Saudara. Nah, saudara, saya nggak tanya Tuhan di situ. Udah lu buka aja lagi, lu mundur, lu buka aja lagi di Indramayu. Kesalahan saya di situ, Pak, Bu. Saya mundur dan kemudian saya buka gereja di Indramayu. Dan saya bawa, saudaraku, orang-orang di situ yang mau ikut saya. Separuh ikut saya. Sepertinya saya menang. Sepertinya saya menang. Dan Anda tahu, seperti saya mengkhianati pemimpin saya dikhianati satu persatu oleh jemaat yang mendukung saya. Itu pelajaran yang sangat berharga dan tidak ada di sekolah teologi manapun. Chris selamat, kamu udah jadi sarjana teologi. Budion selamat jadi doktor teologi. Tapi itu pelajaran tidak ada di sekolah teologi. Saudaraku, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ngalami hal-hal yang tidak mengenakan. Satu persatu jemaat hilang. Kemudian praktek juga pasien gak ada. Revival umur 2,5 tahun saudaraku.
Tiba-tiba harus operasi gara-gara pegang cabai dan taruh tangannya di muka. Dia bikin percobaan seperti Thomas Alva Edison. Langsung operasi hernia dalam keadaan gak punya uang saya. Sampai akhirnya dalam kesendirian saya tanya sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, kamu jahat. Kamu menelikung pemimpinmu. Jadi gimana? Datangi. Minta ampun, minta maaf, minta berkat, tinggalkan kota itu. Saya datang ke Pak Niko, saya datang ke Pak David almarhum. Saya minta maaf, saya mohon berkat. Saya berdamai. Saya datang ke Pak Thomas di Blitar. Saya minta maaf, minta ampun, minta berkat, berdamai. Dan sejak itu saudara, saya ngerti arti ayat ini. Amin. Maka Anda lihat saya panen hari ini 2001 ini sekarang tahun 2021 20 tahun yang lalu. Pelajaran yang sangat berharga. Saya tahu mungkin kita pernah pura-pura, kita pernah palsu, kita pernah menelikung. Atau ada di antara saudara baik di sini maupun di rumah. Anda sedang punya rencana yang jahat seperti ini. Ini firman untuk Anda, memperingatkan Anda, supaya Anda jangan melangkah dalam perbuatan yang seperti itu. Kenapa? Sebab wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau udah wajah Tuhan menentang Anda, mau bikin apapun, Tuhan tetap pelihara kamu makan tidur oke. Tapi kamu gak pernah maksimal dalam hidupmu. Ada banyak rencana Tuhan yang harusnya menjadi milikmu. Gak kamu terima. Saya mau kasih contoh saudara. Hanya pura-pura sedikit aja. Tuhan telinganya menutup telinga. Pura-pura gak dengar juga saudaraku. Lu pura-pura, Tuhan juga pura-pura gak dengar. Kita buka kitabnya. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus sama sekali, baca dong. Yesus sama sekali. Lalu murid-muridnya datang meminta kepada Yesus, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita, berteriak-teriak. Berarti perempuan ini bukan sekali ngomong, "Yesus, anak Daud, kasihlah aku." Enggak, berkali-kali. Yesus jalan, perempuan ini ngikutin, "Yesus, anak Daud, kasihlah aku. Yesus, anak Daud, kasihlah aku." Anda lihat, Yesus bisu. Yesus gak menjawab. Apakah Tuhan gak mendengar doamu? Tuhan dengar. Kenapa Tuhan gak jawab? Ini perempuan kurang apa? Udah baik. Dia datang ke siapa? Saudaraku, perempuan ini mendengar berita tentang Yesus. Perempuan ini mendengar mujizat yang Yesus lakukan di tengah-tengah orang Yahudi. Dia mendengar, saudaraku, orang mati bangkit, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Dia mendengar kesembuhan terjadi, bahkan orang yang dirasuk setan, legion, jumlahnya banyak. Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup melepaskan. Maka perempuan ini datang ke alamat yang tepat. Dan dia bukan saudaraku, bukan datang biasa-biasa, dia sungguh-sungguh. Bahkan dia ikut Yesus. Dia cari Tuhan. Dia cari Yesus. Yesus gak jawab. Dia gak putus asa. Dia berteriak-teriak, "Yesus, kasihlah aku." Berikutnya. Akhirnya, karena murid-muridnya udah gak tahan ngomong begitu, Yesus bukannya ngusir, dia hanya ngomong gini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
Saudaraku, perempuan ini pura-pura. Tahukah Anda sebutan Yesus anak Daud itu hanya untuk orang Yahudi. Sementara perempuan ini bukan orang Yahudi, dia perempuan Sirofenisia. Dia datang ke Yesus supaya mendapatkan pertolongan Yesus. Dia pura-pura jadi orang lain. Dan kepura-puraan yang dalam pandangan kita sepele itu kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan membisu, Tuhan tutup telinga. Hanya karena pura-pura jadi Yahudi. Halo. Maka Yesus, saudaraku, menyadarkan perempuan ini dengan berkata, aku diutus hanya kepada umat Yahudi. Sebab waktu untuk bangsa lain belum tiba. Kapan waktu itu tiba? Saat Yesus mati di kayu salib. Berarti saudaraku, orang-orang di luar Yahudi, orang Yahudi menganggap orang di luar Yahudi, mereka tuh kafir. Dan mereka orang-orang Yahudi punya budaya bukan hanya nyebut kafir, mereka lebih kasar. Kita disebut oleh agama mayoritas kafir, tapi orang Yahudi menyebut orang yang di luar Yahudi, kafir itu apa? Anjing. Terus saudara, begitu Yesus menyadarkan, aku tahu siapa kamu. Kamu bukan orang Yahudi. Aku diutus hanya untuk orang Yahudi. Kamu datang dengan pura-pura. Kamu ngaku-ngaku Yahudi. Kamu sok akrab. Kamu pura-pura Yahudi. Seringkali kita datang dengan kepura-puraan kita. Tuhan gak mau. Tuhan mau kamu apa adanya. Saya datang pada Tuhan. Saya apa adanya Tuhan. Ini hati saya Tuhan. Saya pengen begini Tuhan. Jangan pura-pura jadi orang lain. Kita tutupi identitas kita dengan kebaikan-kebaikan yang palsu. Kita tutupi pribadi kita dengan identitas yang palsu. Ini perempuan Sirofenisia. Dia panggil Yesus karena dia tahu Yesus menyembuhkan orang Yahudi. Yesus menolong orang Yahudi. Yesus membangkitkan orang mati Yahudi. Yesus bergerak di tengah bangsa Yahudi. Maka untuk didapatkan mujizat, dia menjadi dalam tanda kutip Yahudi. Dengan dia memanggil anak Daud, kasihlah aku. Hanya orang Yahudi yang boleh memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Orang yang bukan Yahudi gak boleh. Saudaraku, sangkanya perempuan ini Yesus gak tahu kalau dia bukan Yahudi. Maka Yesus bicara, aku diutus hanya untuk orang Yahudi dulu. Aku bukan diutus untuk bangsa lain. Karena apa? Yesus belum mati. Yesus belum menggenapi hukum Taurat. Maka saudaraku ingat, perjanjian lama, Old Covenant, hukum Taurat bukan untuk Anda, untuk orang Yahudi. Nah, Yesus datang bukan untuk membatalkan, untuk menggenapi. Setelah genap baru perjanjian yang baru. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Next saudara. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Di situ terbongkar, dia bukan Yahudi. Terbongkar, dia bukan orang Israel. Maka dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Malam ini, saudaraku, datanglah apa adanya saudara. Mau pura-pura sama Tuhan? Boleh gak bohong Pak? Boleh kalau Tuhan gak tahu. Mau pura-pura sama Tuhan? Tuhan tahu. Semua kepura-puraan kita mau ngapain? Saudara, saat saya ngurus perizinan, ada saatnya di mana saya putus asa.
Saya ngomong sama Tuhan apa adanya, Tuhan. Saya hampir putus asa Tuhan. Tolong aku Tuhan. Saya nggak pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Tuhan aku tetap kuat. Enggak saudaraku. Saya ngomong Tuhan. Kadang saat saya takut. Saya nggak ngomong sama saudara, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya takut Tuhan. Gimana kehidupan, gimana pelayanan ini. Tuhan mau kamu apa adanya. Kalau hari ini kamu takut, datang pada Tuhan. Tuhan tolong aku takut. Takut apa Pak? Mungkin takut gak dapat jodoh. Takut apapun. Ketika perempuan ini kemudian tampil apa adanya. Kenapa gak dari kemarin dia ngomong, Tuhan tolonglah aku, gak usah jadi pura-pura Yahudi. Tuhan paling gak suka kepalsuan. Saya ulangi, Tuhan paling gak suka kepalsuan. Pura-pura. Tuhan gak suka bro, sis. Nah, perempuan ini kemudian apa adanya. Tuhan, tolonglah aku. Ayat berikutnya Tuhan menjawab. Yesus menjawab. Enggak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada, ingat tadi sebutan orang Yahudi untuk orang kafir apa? Anjing. Tapi Yesus tidak mengatakan anjing seperti orang Yahudi lain kepada orang kafir ini. Tapi anjing di sini dalam bahasa Yunaninya kunarion. Apa itu artinya Pak? Anak anjing kesayangan. Jadi bukan anjing, pantas perempuan ini gak tersinggung. Yaitu apa? Memang bukan anak-anak, tapi anak anjing kesayangan. Yesus berkata, roti untuk anak-anak dulu, untuk orang Yahudi dulu. Gak patut melemparkan roti kepada anak anjing kesayangan. Gak patut, gak pantas. Tapi Yesus sudah mulai tidak membisu lagi. Ketika perempuan ini tidak pura-pura. Next saudara. Kata perempuan itu benar Tuhan. Dia udah gak lagi berani nyebut anak Daud. Terbongkar kedoknya. Benar Tuhan. Namun kunarion itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia percaya remah-remah dari Tuhan cukup untuk menolong aku. Remah-remah pun udah cukup bagiku. Malam ini dengarkan baik-baik. Anda dan saya bukan kunarion. Anda dan saya bukan orang kafir. Waktu orang kafir ini apa adanya tampil. Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir. Terlebih engkau anak-anak yang dikasihi. Waktu engkau tampil apa adanya, engkau datang. Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Enggak ada lagi yang bisa menghambatnya. Yes. Next saudaraku. Maka Yesus menjawab dan berkata, hei ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku, kalau ada maksud bulus dalam hatimu, berhenti. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Kalau waktu itu saya nggak dengar dari teman pendeta ini, udah lu buka aja di Indramayu, kan pasti jemaat ikut kamu. Kalau saya nggak dengerin nasihat beliau, saya nggak ngalami saudaraku. Karena memang awalnya saya juga nggak mau punya hati begitu. Saya mau pindah Jakarta, saya mau move on. Saya mau pindah Jakarta dan 3 konglomerat udah nawarin saya.
Saya salah, kenapa dengar omongan orang? Pendeta, tapi nasihatnya bisa fasik. Dan Anda tahu berapa tahun akhirnya, saudaraku, saya harus ujian lagi di mata pelajaran ketulusan dan kebulusan. Saudaraku, saya datang kepada nama-nama yang tadi saya sebut, hamba-hamba Tuhan. Selesai, berkat mengalir. Tapi perjalanan untuk kembali ke titik itu perlu waktu, beberapa waktu lagi. Enggak mudah. Maka waktu 2003 saya melangkah ke Bandung. Saya kembali datang kepada hamba-hamba Tuhan tersebut. Minta restu, minta berkat. Dengarkan baik-baik. Anda bisa berpura-pura baik, pura-pura setia kepada pemimpin Anda di kantor, pemimpin Anda di perusahaan. Anda pura-pura, tapi dalam hatimu ada kebusukan-kebusukan, kepalsuan yang kamu rencanakan. Halo, Anda pengusaha-pengusaha, jangan dengan cara begini. Kamu tarik karyawan orang dengan iming-iming. Katakan, cep, di rumah makan mana kamu tarik. Nanti gue bayar segini. Itu cara yang tidak baik. Pak, tapi itu biasa dalam dunia bisnis. Iya. Enggak semua yang biasa itu benar. Halo? Betul? Apakah kamu gak percaya kalau kamu berjalan di jalannya Tuhan benar? Dengan ketulusan hati? Tuhan gak berkati kamu? Absalom di mata orang Israel, 2 jempol, mantap, gak pakai P, pakai B, mantap. Saudaraku. Betul? Hampir dia sukses. Itulah nasib orang-orang yang tidak tulus hati. Culas. Itu bahasa kasarnya. Saya lebih memilih halus, pura-pura. Kalau kira-kira enggak culas. Nyahu. Shalom. Kenapa jadi hening begini? Bersyukur. Mulai dengan yang baik. Tuhan malam ini menawarkan kasih karunia-Nya kepada saudara. Untuk orang kafir saja yang disebut anjing oleh orang Yahudi, Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya saat dia datang apa adanya. Saudara gak perlu berpura-pura untuk dapat menerima kemurahan Tuhan. Saudara gak perlu pura-pura untuk menjadi seperti orang lain. Anda gak perlu pura-pura seperti kelihatan lebih baik di hadapan Tuhan. Apa adanya. Pada waktu Anda apa adanya, engkau akan melihat. Datanglah apa adanya dan bersandarlah pada kasih karunia Tuhan. Dia yang sudah menyerahkan anaknya untuk kita. Roma 8 ayat 32. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Datanglah apa adanya untuk menerima semua yang saudara dan saya perlukan dari Tuhan. Kalau perempuan kafir saja, saat dia datang apa adanya, kemurahan Tuhan turun. Terlebih kita bukan Kunarion, kita my beloved son. Anda adalah anak-anak yang dikasihi. Saya percaya waktu kamu apa adanya, kesembuhan, mujizat, kemurahan turun mengalir atasmu. Bangkit berdiri. Angkat tanganmu.
saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui. Percaya tangan Tuhan bisa mengangkat saudara. Jangan injek kepala orang untuk Anda dipromosikan. Ada sukacita. Angkat tanganmu, katakan saat terindah. Biar malam ini dalam hadirat Tuhan kita tampil apa adanya. Kita terbuka. Berkat melimpah ada padamu. Buka, angkat wajahmu. Ku dipulihkan. Malam ini Tuhan menjamah memulihkan hatimu. Dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Lagi katakan saat terindah. Saat terindah. Buka hatimu, angkat tanganmu. Saya berdoa malam ini buat pribadi, lepas pribadi, baik yang hadir di gedung ini maupun yang di rumah-rumah. Percaya tahun ini tahun panen. Saudara akan mengalami panen yang luar biasa. Tuhan sedang menyiapkan hati saudara untuk Anda bisa mengalami tuaian. Ku dipulihkan. Buanglah hati yang culas, hati yang licik, dan dibarui hati yang curang. Dalam hadirat. Bahkan perempuan Sirofenisia ini sepertinya yang dilakukan sederhana, simpel, tapi ternyata kepura-puraan kecil ini fatal, menutup kemurahan Tuhan, menutup telinga Tuhan, dan mengunci mulut Tuhan. Tapi saat perempuan Kanaan ini datang apa adanya, tidak menjadi seperti orang lain. Dia datang apa adanya. Anda lihat, pintu kasih karunia mulai mengalir. Tuhan, tangan Tuhan terbuka, kemurahan Tuhan tetap terbuka. Ketulusan hati membuka, kemurahan Tuhan mengalir. Kepura-puraan, hati yang melekat kepada upah, keculasan, kelicikan, kecurangan menghambat kebaikan Tuhan turun atas kita. Bapak Ibu, kepada perempuan kafir ini saja Tuhan menyediakan kemurahannya. Terlebih buat saudara dan saya, anak-anak yang dikasihinya, yang diterima
Saya percaya maka malam ini datang apa adanya pada Tuhan. Dan terimalah kebaikannya, terimalah kemurahannya, bersandar pada kasih-Nya. Engkau akan melihat mulai malam ini kemurahan Tuhan yang tidak layak engkau terima mulai mengalir dalam kehidupanmu. Haleluya. Malam ini dalam hadiratnya kita dipulihkan, kita diperbaharui, kita diberkati, kemurahannya dialirkan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. From glory to glory, from faith to faith, from grace to grace, Tuhan akan bawa saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Saudara percaya kemurahan Tuhan segera mengalir. Waktu kita datang apa adanya, kita akan melihat kemurahan demi kemurahan akan dialirkan dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Mujizat terjadi. Saya percaya Anda yang di sini maupun di rumah, mulai malam ini engkau akan mengalami kebaikan, kemurahan yang tidak layak kita terima dalam semua aspek kehidupan. Tuhan berikan kemurahannya, kasih karunia-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami pulang, kami bawa persembahan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Mereka yang mengembalikan persepuluhannya, Tuhan berkati. Terima kasih. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Buka hati, angkat tanganmu. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dengan selamat. Tiba di rumahmu tidak kurang satu apapun. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.